Michael Rizky, Julian, tidak masuk. Ariel Pasca, ikut aja, geng. Saya bisa, hebat dan luar biasa. Terima kasih. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan pelajari tentang pemisahan campuran, ya. Dan sebelumnya pembelajaran sebelumnya tentunya kalian sudah pelajari apa? Sudah pelajari tentang campuran. Kalau garam dilarutkan itu apa? Termasuk apa? Larutan, ya. Larutan. Kenapa disebut larutan? Iya, karena sudah menjadi satu, sudah melarut, ya. Kalau ini melarut atau tidak? Tidak. Berarti ini namanya campuran apa? Selain homogen tadi ada heterogen, ya. Jadi ada homogen dan heterogen. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 6 tujuan pembelajaran, ya. Yang pertama, Nisa, coba apa tujuan pembelajaran pertama? Melalui diskusi informasi diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan cara-cara dan prinsip pemisahan campuran dengan benar. Oke, itu yang pertama, ya. Cara-cara mendeskripsikan cara-cara pemisahan campuran dengan benar. Oke. Ika, yang kedua? Melalui diskusi informasi peserta didik dapat menganalisis penggunaan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari di Ya. tempat. Jadi penggunaan campuran dalam pemisahan campuran sehari-hari dengan tepat. Oke. Dan yang ketiga itu ada dapat mendesain pemerhati alat penyedia air sesuai dengan prosedur. Yang keempat, di situ kalian harus dapat melakukan uji coba rancangan alatnya. Jadi nanti rancangan alat yang kalian buat akan uji coba. Kemudian mempresentasikan hasil uji coba. Nah, ini ya. Jadi seperti tadi kita perlu sampaikan campuran, ya. Jadi campuran itu terdiri dari dua materi atau lebih, dua macam zat atau lebih. Sama seperti ini tadi. Berapa zat? Dua. Ada air, ada pasir. Itu ya campuran, ya. Campuran bisa berupa larutan, koloid ataupun suspensi. Karena terdiri dari dua zat atau lebih, sehingga campuran itu dapat dipisahkan. Di sini ada beberapa metode atau cara pemisahan campuran. Yang pertama adalah filtrasi. Oke, filtrasi atau penyaringan. Jadi nanti campuran itu bisa disaring. Ya, contohnya di sini seperti yang ini tadi. Ya, ada air, ada pasir. Bisa disaring nggak? Kalau dipisahkan dengan cara disaring bisa? Oke, bisa, ya. Jadi karena ada perbedaan ukuran partikel, ya. Itu dia filtrasi. Nah, ini contohnya proses kristalisasi, yaitu pembuatan garam. Atau kalau air garam, ya, atau larutan garam, kita akan pisahkan antara garam dan airnya. Bisa dengan cara kristalisasi. Kira-kira bagaimana caranya itu? Supaya hasil garamnya bisa menghasilkan garam. Diapain dia tuh? Air lautnya dijemur, ya. Jadi dia akan menguap. Oke? Ya. Dan terkait dengan produk yang akan kita buat, di sini kalian simak, perhatikan videonya baik-baik. Pak Ali, sebenarnya apa musim kemarau memang tengah melanda Indonesia, kekeringan ini terjadi di beberapa daerah. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Yang perlu diketahui masyarakat, saat ini kita berada di salah satu bulan puncak kemarau, satu itu. Yang kedua, pada berada di puncak kemarau, maka ada wilayah-wilayah tertentu yang sebelum puncak kemarau itu sudah mengalami musim kemarau.
Itu yang kedua. Yang ketiga terkait curah hujan atau potensi hujan yang ada berdasarkan monitoring hari tanpa hujan secara berturut-turut, itu ada beberapa wilayah yang cukup krusial, cukup signifikan wilayahnya, di mana HTA-nya didominasi di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Jawa, Bali. Itu Nusa Tenggara. Jadi beberapa wilayah tersebut itu ada yang diindikasikan dan diindikasikan lebih dari 100 daerah itu. Lebih dari 1 kali tanpa hujan ya Pak ya? Ya, itu wilayah Jawa Barat itu ada di Cangkok. Sementara kita 116 hari. Sampai hari ini mungkin bertambah karena kita sudah mengupdate yang per 31 Januari, 31 Agustus. Yang kedua itu di Wonosobo Kidul sekitar 116 juga. Untuk di Jogja sendiri itu di Kebun Mangunan sekitar 121. Terus di Jawa Tengah di Jepara 133 hari. Ini berdasarkan data yang per tanggal 20 kemarin. Ini saat ini sedang diupdate lagi. Terus Jawa Timur itu di Brondong, Kedung Grati, Lumbang, terus Balinya itu di Gresik, NTB-nya di Sumbawa, di Madapana, terus NTT-nya di Dalam. Itu optimal. Satu itu. Yang kedua, kelembapannya itu tidak cukup basah. Kalau tidak cukup basah, pembentukan dan perkembangan hujan untuk wilayah Indonesia di sebelah selatan Katulistiwa kecil kemungkinan. Seperti itu. Fenomena yang menyebabkan hal ini Pak? Fenomena yang Nanti diperkirakan kemarau panjang akan berada di sekitar bulan Oktober-November, meskipun masih hujannya intensitasnya rendah ya Pak ya? kami tidak. Dan berdasarkan dengan bencana kebakaran yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Itu bagaimana kualitas airnya tadi? Kondisi airnya seperti apa? Kotor, keruh. Ada apa tadi banyak apa? Sampah. Ya. Dengan kondisi air seperti itu, ya, digunakan untuk apa aja tadi? Nah, kira-kira bagaimana? Layak nggak? Tidak. Ya. Jadi kira-kira dari permasalahan itu, kondisi air yang seperti itu yang digunakan untuk keperluan masyarakat, kira-kira air yang kotor itu bisa dijernihkan apa enggak sehingga layak tersisa? Bisa. Silakan kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya yang sudah kita sepakati pertemuan sebelumnya, ya. Silakan sesuai dengan kelompoknya. Jadi di situ lembaga kerja siswa tentang penjagaan air. Jadi di sini tujuannya itu ada dua. Siswa dapat membuat alat penilaian air sederhana. Kemudian siswa dapat melakukan penyelesaian campuran dengan cara filtrasi. Ya. Di situ sudah ada alat dan bahan dan ada contoh rancangan alatnya. Ya. Sudah ada contoh rancangan alat di situ. Sekarang silahkan kalian merancang alat yang akan kalian buat dengan menggunakan alat dan bahan, ya, yang ada di sini. Ini ada arang, situ ada arang kayu, kemudian ada kerikil, ya, ada spons, ada tisu, dan ada pasir. Jadi silakan kalian rancang alatnya, silakan digambar alatnya, kemudian didiskusikan, ya. Silakan didiskusikan. Kalian bisa mencari literasi di internet. Ada jaga jarak, ya. Yang besar, kalau yang kecil pasti lewat kan. Nah, kalau dengan tisu kira-kira? Iya. Jadi yang akan tisu itu biasanya menarik tapi kotoran.
Diselesaikan dulu makanya. Setelah itu kita ke bawah. Ya. Ini tabel penamatan silakan belum dan sudah. Silakan mulai bekerja. Ya, starter ada silakan. Mungkin sesuai dengan ininya. Silakan. Ya, starter ada silakan. Mungkin sesuai dengan ininya. Silakan. Turunin lagi. Nah, ini untuk kesadaran ada. Oke, 170 berapa? Tunggu dulu sampai ini. Sampai mau 27,2. Suhunya 27,2. Kesadarannya tadi Tadi shot nih lah. Tadi main. Itu belum masuk suara angin. Iya.
Itu botolnya udah dibuka. Dia berubah, dia berubah. Emang ikat di dia jatuh. Ntar tangan lo. Diangkat nih, anak. Sederhana adalah menarik jumlah molekul yang tercampur dalam habitat dengan tingkat kemudian filtrasi yang didapatkan dari filtrasi ini tergantung pada ukuran klori dan kualitas dari filter atau penyaring yang dipakai. Untuk material dari filtrasi ini yang diinginkan adalah residu atau apa. Kadang dibutuhkan langkah penyaringan supaya semua cairan yang masih tersisa dalam padanan keluar. Bahan-bahan pemisahan yaitu minyak berfungsi menyaring kotoran yang tidak terlalu halus. Pasir berfungsi sebagai hasil dari teman-temannya ya, dari kelompok 5 sebelum dan sesudah filtrasi. Bagaimana hasilnya? Ya. Silakan kesimpulannya apa? Silakan kesimpulannya apa? suaranya kerasan. Sampai saat campuran tekan kerasan dengan bermain. Sudah dilihat dari sini. Air yang dihasilkan sangat kecil. Kami dari kelompok prinsip kerja pemisahan menyaring sejumlah molekul padanan yang mencampur di dalam larutan sehingga tingkat kemurnian filtrasi yang didapatkan dari fungsi bahan pemisahan spon padat spon atau usaha padat berfungsi menyerap endapan endapan air, kerikil berfungsi sebagai bahan penyaring, berfungsi untuk menyaring kotoran yang kecil, arang berfungsi untuk menghilangkan bau, ijuk berfungsi menyaring kotoran yang tidak terlalu halus. Ada stabilisasi itu terasa Mas ya. Beda
sangat berpengaruh terhadap hasil dari filtrasinya. Oke? Silakan kalian ini siapkan HP-nya, kita akan evaluasi sebentar. Ya, Pak Guru kirimkan linknya di grup untuk hasil evaluasinya. Sudah Pak Guru kirimkan ya. Silakan dikerjakan evaluasinya yang ada di grup. Oke, silakan. Mana HP-nya? Dijawab ya. Yang itu ada pilihan ganda dan ada isi. Dijawab aja. Silakan. Kita dulu. Ya. Bagaimana cara pemeriksaannya? Oke, sudah selesai. Ya. Sip, Pak. Evaluasinya dikerjain. Jadi kalau sudah, sudah ya. Coba diperhatikan kalau sudah. Cepat kita ambil, mudah-mudahan dari ini bahwa air kotor itu bisa dipisahkan dengan cara filtrasi, ya, sehingga bisa digunakan kembali. Ya, selanjutnya bisa digunakan kembali. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan itu kita akan masuk ke materi unsur dan lambang unsur. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini Pak Guru coba sampai di sini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ya. Silakan Rival. Kita berdoa dulu. Sampai ya, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ini ya, nanti sampahnya dikumpulkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.